Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi di sini Besti. Dan kali ini aku berkesempatan untuk nge-review salah satu laptop yang mungkin bisa jadi nih alternatif yang baik kalau misal kalian ini mengincar spek-spek laptop Intel Evo tapi budgetnya tuh nggak seberapa tinggi ya, nggak sampai 15 juta malah. Jadi ini ada Lenovo IdeaPad Slim 5. Dan sebelum kita lihat ini dan itunya, mari kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Lenovo IdeaPad Slim 5 14i-RL8 dengan Intel Core i5 13500H, RAM sudah 16GB dan SSD-nya itu 512GB Besti. Untuk garansinya itu 2 tahun ADP sama 2 tahun Premium Care. Dan dia ini sudah sepaket sama Office Home Student dan Windows Ori tentunya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, sekali beli langsung siap dipakai. Di harga cuman Rp11.299 saja. Ready di Kalosa, link ada di deskripsi. Secara desain laptop ini tuh masih sama seperti generasi-generasi sebelumnya ya. Yang kita lihat sekarang itu warnanya cloud gray dengan 2 pilihan warna lainnya. Ada yang violet sama abyss blue. IdeaPad Slim 5 ini semua bodinya udah full aluminium ya Besti. Tentunya beda sama yang seri IdeaPad 1 dan IdeaPad 3. Sudah military grade juga untuk durability-nya. Jadi laptop ini tuh lebih tahan banting dan tidak ringkih. Yang bikin laptop ini semakin premium adalah engselnya Besti. Ini bisa dibuka pakai satu tangan dan sesmooth itu di harga cuman 11 jutaan aja. Untuk keyboardnya sendiri ini standar Lenovo, cenderung minimalis kayak laptop bisnis. Feel ketik nyaman, namun key travel tidak terlalu dalam menurut aku. Sudah dilengkapi juga sama backlit keyboard putih 2 tingkat kecerahan dan yang satunya otomatis di FN plus spasi. Letak speaker juga ada di sisi kiri dan kanan keyboard. Untuk dimensinya sendiri, laptop ini tuh cenderung mengkotak di panjang 31,2 cm, lebarnya 22 cm, yang tingginya kurang lebih di 1,6 cm, dengan berat di kurang lebih 1,4 kg. Untuk display laptop ini sendiri, dia ini ukurannya 14 inci, resolusinya lebih tinggi dikit daripada Full HD, ada di WUXGA 1920x1200. Untuk panelnya juga udah IPS dan kecerahannya itu maksimal bisa di 300 nits. Jadi untuk kegiatan dalam ruangan ataupun di luar ruangan seperti ini, layarnya itu udah cukup terang. Tapi emang untuk color gamutnya dia ini masih 45% NTSC. Cuman itu wajar aja karena emang dia bukan laptop untuk content creator. Untuk I/O portnya sendiri kita lihat di sisi kiri dulu, ada port Type-C untuk charge, ada port HDMI, port Type-C lagi, di mana semua port Type-C-nya ini udah full function ya, alias bisa data transfer, power delivery, dan display port 1.4. Terus di sisi kanan ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan yang satunya itu always on, yang satunya itu yang biasa aja dan masih dilengkapi dengan micro SD card reader. Di bongkarannya sendiri di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada satu kipas aktif untuk pendinginan dan di sini semua elemennya itu tertutup sama lembaran hitam ini Besti. Tapi RAM-nya itu udah 16 GB kok, LPDDR5. Tenang, yang kecepatannya juga cepat 5200 MHz yang sudah dual channel, jadi meskipun nggak di-upgrade masih oke. SSD-nya 512GB NVMe PCIe Gen 4 dengan kecepatan read and write. SSD bawaannya ada di 5000-an dan 4000-an. Ini udah oke, standar juga dengan harganya. Terus lanjut ke kapasitas baterai, ada di 56,6 Wh atau setara dengan 4914 mAh. Yang di PC Max 10 modenya itu aku pakai yang battery saving, terus backlit off, wifi off, kecerahan layar 50% ya, dapat di 14 jam 26 menit, luar biasa. Satu alasan besar kenapa kalian harus beli laptop di Kalosa Store ya, karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Jadi kalau kalian beli laptop, kalian bakal dapat kesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah ini yang totalnya ada 100 juta rupiah. Dan ini akan diundi awal tahun depan, jadi buruan mampir ke toko kami sekarang dan check out laptop idaman kamu di Kalosa Store.
Lanjut ke fitur ya, di sini WiFi sudah WiFi 6E dan Bluetooth 5.1. Terus untuk softwarenya cuman ada di Lenovo Vantage aja ya yang paling spesial, dimana kamu bisa monitoring sistem, kamu bisa lihat nih powernya, audionya, display kamera dan lain-lain bisa kamu setting sesuai preferensi pribadi. Dan di sini kalian masih bisa aktifkan FNQ untuk ubah skenario performa laptop secara shortcut. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini Besti, dimana resolusinya tuh 1080p ya, Full HD 30 fps. Ini udah oke untuk melakukan online conference dibarengin dengan shortcut F4 untuk matiin mikrofon dan juga privacy shutter kamera secara fisik. Dan juga ini webcamnya sudah support IR kamera ya, jadi kamu bisa tuh aktifkan Windows Hello untuk masuk atau ngelogin ya. Laptop ini pakai facial recognition kayak gitu, mantap. Secara prosesor dia ini udah pakai H series Besti, Intel Core i5 13500H dengan 12 core, 4 P-core, 8 P-core dan 16 thread. Ini adalah prosesor kelas mid range yang diumumkan di awal tahun 2023 ya. Karena punya clock speed yang lebih tinggi, jadi performa prosesor ini lebih tinggi daripada seri sebelumnya di i5 12600H. Dan sebentar lagi kita akan lihat bareng-bareng pengetesannya di R15 dengan baterai yang kecolok, terus juga performance mode ya guys. Kita lihat yang pertama, R15 single core 241 dan multicore-nya 1996. Lanjut ke R20 single core 647 dan multicore-nya 4557. R20 10 kali untuk uji konsistensi CPU. Di sini kita bisa lihat bareng-bareng ternyata performanya termasuk stabil Besti, tanpa ada penurunan poin yang signifikan. Padahal dia ini adalah prosesor H series di laptop tipis yang bodinya itu full aluminium dengan suhu maksimum 98 derajat Celcius yang rata-ratanya cuma 42 derajat Celcius, yang pastinya ini termasuk suhu yang dingin. Mantap. Lanjut ke R23 single core 1750 dan multicore-nya 10399. Lanjut ke rendering Blender CPU dapat di 8 menit 14 detik, dimana ini kurang sesuai untuk penggunaan Blender. Untuk grafisnya sendiri dia ini udah pakai Intel Iris Xe grafik dengan 80 execution unit. Dan di sini aku mau disclaimer kalau misal pengetesan yang akan kita lihat bareng-bareng itu pakai baterai yang kecolok dan performance mode ya pokok rata kanan lah. Kita lihat yang pertama di Fire Strike, dapat poin di 4822. Lanjut ke tabel skor Fire Strike laptop ini dengan laptop lain yang udah kita uji sebelumnya, dimana di sini kita bisa lihat bareng-bareng point of view price to performance. Laptop ini termasuk sangatlah worth to buy karena performanya udah setara sama laptop slim sejenisnya ya, di harga up to 15 jutaan Besti, dengan prosesor yang sejenis atau Intel Core i7 Gen 12 dan 13 di seri P. Mantap. Lanjut ke Time Spy, dapat poin di 1727 dan stress test yang lolos 98,1% dengan suhu yang tidak terdeteksi. Lanjut ke rendering Premiere, kurang lebih ya di single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek itu dapat di 57 detik atau anggap aja di 1 menitan. Lanjut ke tes gaming realnya, karena di sini nih meskipun dia nih serinya tipis tapi performanya itu masih cukup oke karena dia pakai prosesor H series. Jadi untuk modenya tetap performance baterai kecolok. Untuk setting game dan resolusinya kalian bisa langsung baca aja di keterangan yang sudah tertulis.
Kesimpulanku mengenai laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, di harganya kalau kamu nggak cari laptop gaming, maunya laptop tipis tapi kenceng dan responsif, bisa banget sih IdeaPad Slim 5 ini jadi pilihan kamu besti. Dan di 11 jutaan ya, laptop ini tuh udah dapet Intel Core i5 Gen 13 seri H dengan RAM sudah 16GB LPDDR5, yang dimana secara suhu pun dia ini udah oke banget ya, karena model laptop seperti ini tuh cenderung sangat rawan panas. Tentunya ini untuk mahasiswa, untuk kaum profesional, laptop ini udah responsif untuk segala multitasking kerjaan produktivitas kalian. Mau buka Excel sambil buka Gmail boleh, mau bikin kerjaan ya di Word PPT sambil buka YouTube bisa, aman. Dan mungkin ya alasannya karena dia ini nggak tersertifikasi Intel Evo gitu loh, jadi ini tuh harganya nggak sampai di atas 15 juta, yang dimana ini juga tetap aman kok, karena meskipun nggak tersertifikasi Intel Evo, baterainya tetap bisa bertahan hingga 14 jam. Overall aku sih puas banget ya sama laptop ini. Aku rekomen banget sebagai alternatif lain kalau misal kalian mencari laptop bisnis yang mirip-mirip lah performanya sama Intel Evo. Untuk poin akhirnya sendiri itu ada di sekian guys, yang rata-ratanya dapat di 8,1. Dan sekian untuk video reviewku kali ini besti. Kalau kalian ada pertanyaan kait, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan ingat, kami ada toko yang bisa banget untuk kalian kunjungi, Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, atau di Kota Surabaya dengan 2 cabang. E-commerce pun juga ready ya untuk kalian kunjungi, dan juga sosial media aktif untuk kalian calling. And that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Kalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.